Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Hehehehe. Bab 571 sampai bab 575. Omi berkata, Qian Qingming, tidak perlu mengatakan lebih banyak. Karena kamu sangat kesal, maka lakukan saja padaku. Rumput membunuhmu. Qian Qingming melakukan gerakan menuju Omi. Qian Qingming adalah dari sistem cambuk. Dan cambuk di tangannya menyapu seolah-olah mereka adalah ular roh. Omi merasakan alam yang kuat datang dari tubuh Qian Qingming. Seperti yang diharapkan. Apakah pihak lain jenius atau tidak? Alam yang tinggi adalah alam yang tinggi. Dan kekuatan yang menindas itu sudah cukup untuk membuat orang-orang dari alam bawah tidak dapat bernapas. Namun, sedikit kekuatan yang menindas ini tidak cukup untuk menghalangi gerakan Omi. Selain itu, Omi juga melihat cacat besar dalam teknik cambuk Qian Qingming secara sekilas. Omi membencinya dalam hati. Untuk dapat mengungkapkan cacat besar dalam satu gerakan, tingkat teknik cambuk ini terlalu buruk. Ini membuat Omi memikirkan bendera putih, kesempurnaan besar gerbang dalam orang, satu gerakan pedang. Tidak ada cacat yang bisa dilihat sama sekali. Tingkat kesempurnaan itu, Omi telah menghela nafas pada dirinya sendiri di kehidupan sebelumnya. Dan kemudian melihat tingkat cambuk Qian Qingming ini. Itu terlalu buruk. Aduh, Omi tiba-tiba melakukan teknik pedang dewa pembunuh. 4 dalam 1. Satu tebasan langsung dari cacat teknik cambuk Qian Qingming. Cacatnya cacat karena disitulah kelemahannya. Meskipun alam dan momentum Qian Qingming yang lebih tinggi menindas Omi. Saat ini teknik pedang pembunuh dewa Omi. 4 dalam 1 dihilangkan. Dan cacat dalam teknik cambuknya tiba-tiba sangat mencolok begitu saja. Qian Qingming terkejut dan segera bereaksi. Karena jika dia tidak bereaksi dengan cepat, tulang rusuk di bawahnya mungkin terluka oleh pisau Omi. Dan dia akan sangat malu jika dia terluka oleh Omi di tengah hautian. Teknik pedang naga turun. 4 dalam 1. Pada saat itu, Omi membunuh dengan pedang dari lubang lain. Itu hanya karena teknik cambuk Qian Qingming memiliki terlalu banyak lubang. Qian Qingming sibuk menjadi. Pada saat itu, Omi melakukan duel roda hantu dan tiba di depan Qian Qingming dengan sekejap. Bang! Omi menamparkan punggung Qian Qingming. Teknik daya penghisap Omi menyedot Qian Qingming di sekujur tubuh. Qian Qingming jatuh dengan lemah ke atap. Omi memahaminya. Sampah. Kamu. Omi tidak repot-repot melihatnya lagi. Matanya menatap dua lainnya. Song dan Hua dan Bai Meilin. Dan berkata, kalian berdua, pergi bersama. Aku tidak akan membunuhmu hari ini. Tapi aku juga tidak akan membiarkanmu pergi. Mereka berdua saling memandang dan bersiap untuk membunuh Omi. Song dan Hua menggunakan teknik klub dan Bai Meilin menggunakan pedang teknik. Mereka masing-masing menyerang Omi dari sisi kiri dan kanan. Sayangnya, Omi menghina. Karena keduanya tidak memilih Qian Qingming. Omi tidak tahu bahwa Qian Qingming berada di 20 teratas daftar siswa tertinggi tahun keempat. Tetapi Song dan Hua dan Bai Meilin menempati 100 tempat. Bang. Hanya butuh Omi 3 detik untuk mengalahkan Song dan Hua dan Bai Meilin. Wow, semua penonton di sekitarnya berteriak dan berseru. Omi layak menjadi Omi. Seekor banteng adalah banteng. Ahli tahap tengah Hou hari keempat. Tapi dia begitu mudah dikalahkan. Kerumunan penonton tidak tahu bahwa Omi tidak mengeluarkan banyak kekuatan yang sama sekali. Omi berkata, Qian Qingming, Song dan Hua, Bai Meilin, aku akan membiarkan kalian pergi hari ini. Sebaiknya kalian berhati-hati. Omi segera berteriak kepada semua orang. Orang-orang yang ingin membunuh saya kali ini jauh lebih dari sekadar mereka bertiga. Mereka yang belum disebutkan namanya oleh saya. Anda semua ingat, jangan mencoba memprovokasi saya. Jika tidak, bahkan jika Anda seorang guru di Akademi Seni Bela Diri, saya masih akan memukuli dan menyakiti Anda. Saya harap kalian semua siswa dan juga guru akan ini. Setelah mengatakan itu, Omi terbang menjauh. Para siswa di tempat kejadian terkejut. Tang baru saja memasukkan guru ke dalam kata-kata itu. Rupanya Omi bahkan tidak memiliki guru Akademi Bela Diri di matanya. Saat ini, beberapa guru di tempat kejadian merasa sangat tidak bahagia. Tentu saja, alasan Omi memasukkan guru adalah karena ada beberapa guru di antara orang-orang yang telah mencoba membunuh. Selain itu, Omi sudah menerima kabar bahwa ada 2 guru yang ingin membunuh.
Tapi Omi memberikan wajah kepada kedua guru ini hari ini, tanpa menyebut nama mereka. Tujuan Omi mengalahkan 3 Qian Qingming di depan semua orang hanyalah untuk membunuh ayam sebagai peringatan bagi orang lain. Berharap mereka yang masih memiliki rencana seperti itu akan lebih berhati-hati untuknya. Namun, Omi mengatakan bahwa semua siswa dan guru mengingatnya. Yang benar-benar mengecewakan banyak guru. Terutama mereka yang awalnya berencana membunuh hadiah yang tidak seimbang. Omi kembali ke ruang teh Genius Restaurant dan terus minum teh dan berkumpul dengan saudara-saudaranya dari kelompok bela dirinya. Omi, kamu benar-benar idolaku. Wen Qiang berkata dengan penuh kekaguman. Ya, Omi, kamu sangat luar biasa. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu bahkan bisa melamar kelulusan. Omi berkata dengan kaget. Tidak mungkin. Kamu lulus begitu cepat. Kalian semua telah menyelesaikan tahun keempat. Kamu pasti bisa lulus. Akademi Bela Diri. Mereka yang telah menyelesaikan 4 tahun. Serta kekuatan mereka telah mencapai pertengahan Hautian. Telah mencapai standar untuk beasiswa. Omi, kamu baru pada tahap awal Hautian. Tetapi kamu telah mencapai pertengahan Hautian. Kamu sudah bisa melamar kelulusan. Haha, jangan terburu-buru. Omi tersenyum. Omi dan semua orang makan malam bersama. Dan baru pada pukul 21 semua orang pergi. Omi memegang Liona di tangan kirinya dan Sumei Qian di tangan kondisinya saat mereka berjalan melintasi jalan kampus. Liona berkata, tidak ada yang harus berpikir untuk membunuhmu sekarang. Omi menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu tentang itu. Rahasia seni bela diri kelas 7 masih sangat menggiurkan bagi beberapa orang. Saya mendengar bahwa beberapa guru di Akademi Seni Bela Diri telah pindah untuk membunuh saya. Semoga setelah diperingatkan oleh saya di depan umum hari ini, para guru yang telah pindah untuk membunuh saya akan dapat menggantung kembali dari tebing. Sumei Qian berkata, jika benar-benar ada guru yang telah pindah untuk membunuhmu, maka kamu benar-benar dalam sedikit bahaya. Para guru dari Akademi Bela Diri, kecuali untuk departemen khusus, biasanya berada di tingkat kesempurnaan Hautian serta kesempurnaan agung. Benar, Omi menganggukkan kepalanya. Guru kesempurnaan Hautian dan kesempurnaan agung. Omi pasti tidak bisa berjanji dengan mereka sekarang. Bahkan jika mereka terlambat Hautian, Omi paling banyak tidak bisa dibunuh. Tetapi sudah terlalu sulit untuk dikalahkan. Hampir tidak mungkin. 2 alam jauhnya. Kekuatan menindas dari alam itu akan membuat gerakan cemerlang Omi tidak berguna. Pada saat ini, di villa guru tertentu dari Akademi Bela Diri. Di ruang bawah tanah, seorang guru dengan tampilan dan otot yang ketakutan di sekujur tubuhnya sedang berlatih kekuatan lengan dengan mengangkat ratusan pon batu-batu besar. Seorang wanita berjalan ke bawah. Kamu mendengar peringatan dari Don Su Chen malam ini. Kata wanita itu. Tentu saja aku mendengarnya. Omi ini. Dia bahkan tidak peduli dengan guru Akademi Seni Bela Diri lagi. Sungguh katak di dalam sumur. Baiklah. Mari kita berbisnis denganmu sekarang. Tuan Huo ingin melihat Omi mati. Kamu tahu apa yang harus dilakukan. Wanita itu berkata dengan acuh tak acuh. Seolah-olah dia memberi perintah kepada guru itu. Bagaimana Tuan Huo memperhatikan Omi? Ini urusan Tuan Huo. Tuan Huo ingin Omi mati. Biarkan dia mati. Itu benar. Seseorang baru-baru ini memberikan hadiah di kepala Omi. Jadi sepertinya ide yang baik untuk menguangkan seni bela diri kelas 7. Baiklah. Saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Ingat, jangan mengecewakan Tuan Huo. Tuan Huo bukanlah sesuatu yang Anda dan saya mampu untuk menyakiti perasaan. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda dapat mengulang 9 klan Anda. Tentu saja. Aku akan melakukan apapun yang Kasim Huo ingin aku lakukan. Aku hanya tidak mengerti mengapa Duke Huo ingin Omi mati. Omi seharusnya tidak mengenal Duke Huo. Apakah Duke Huo ingin ada yang mati? Apakah dia masih membutuhkan alasan? Omi terlalu populer akhir-akhir ini. Duke Huo tidak nyaman untuk ditonton. Itu saja. Apakah alasan itu cukup? Cukup sudah cukup. Guru berotot itu sibuk menganggukkan kepalanya dan tersenyum. Larut malam. Omi tidur di tempat tidur di kamar Sumei Qian. Malam ini, Omi tinggal di sini di Sumei Qian. Ingat situs web, kansu8.net. Tiba-tiba, Omi membuka matanya. Terkejut dari tidur karena suatu alasan. Dan merasa tidak nyaman. Dan Sumei Qian sedang tidur nyenyak. Omi tidak tahu mengapa dia tiba-tiba merasa tidak nyaman lagi. Dan kegelisahan ini membangunkannya dari tidurnya. Omi segera bangkit dan berdiri di depan jendela. Omi baru saja berjalan ke jendela ketika tubuhnya terasa kedinginan. Omi sepertinya tahu mengapa dia tiba-tiba merasa tidak nyaman.
kegelisahan yang membangunkannya dari tidurnya. Pada saat ini, bayangan gelap berdiri di atap yang berlawanan. Dia mengenakan pakaian malam hitam di sekujur tubuhnya, hanya menampilkan mata gelap, menatap ruangan Sumei Qian ini. Dalam kegelapan, mata suram yang menyerang ketakutan Omi adalah sepasang lampu pembunuh. Omi mengunci mata dengan mata mengawasinya dari atap yang berlawanan, dan hawa dingin muncul di tubuhnya. Itu adalah orang yang datang untuk membunuh Omi. Omi awalnya berpikir bahwa dia telah melewati krisis pembunuhan ini. Tetapi sekarang tampaknya Omi salah. Atau bahwa Omi telah sangat meremehkan keserakahan beberapa orang. Aduh, pria di atap yang berlawanan tiba-tiba memainkan tangannya. Dan senjata curang terbang ke arah Omi. Anak panah itu melesat di balkon kamar Sumei Qian. Tetapi tidak mengenai Omi. Omi mengerutkan kening dalam-dalam dan melihat ke seberang jalan. Pria itu tiba-tiba membawa seseorang menginjakkan kakinya. Lalu dengan cepat terbang ke jarak jauh. Omi segera melihat bahwa wanita yang dibawanya di pundaknya adalah Liona. Pihak lain sepertinya bermaksud membiarkan Omi menemukan siapa itu. Jadi ketika dia membawanya di bahunya, dia sengaja membuat wajah Liona menghadap ke arah Omi. Sial, Omi bahkan tidak berpikir untuk mengejarnya. Berhenti, Omi berteriak mengejarnya. Omi tidak tahu siapa orang lain itu. Tapi pasti seseorang yang mencoba membunuh. Dan jika Omi tidak salah, orang ini pasti seorang guru dari Akademi Seni Bela Diri. Hati Omi membengkak dengan api. Guru benar-benar membunuh siswa juga. Sungguh dunia dari semua jenis orang. Malam ini, ditakdirkan untuk menjadi malam yang lancar. Pihak lain menangkap Liona sebelum bergerak. Jelas bahwa dia telah bersiap-siap. Karena ada. Setelah datang siap, maka, ia harus percaya diri dalam membunuh Omi. Apakah Omi akan mampu bertahan malam itu masih belum diketahui. Namun, Omi harus mengejarnya karena Liona telah diambil. Dan juga, Omi tidak punya waktu ekstra untuk berpikir dan memilih. Karena pihak lain sudah bertekad untuk membunuh. Jika Omi tidak mengikuti, maka dia pasti membunuh Liona. Dan tidak mungkin dia akan membiarkan Liona pergi hanya karena Omi tidak mengejarnya. Api di dalam Omi telah menumpuk seperti gunung. Namun, Omi juga sangat jelas bahwa guru ini, saya khawatir, akan benar-benar membunuh. Tetapi Omi tidak punya pilihan. Pria berpakaian hitam di depan terbang sangat cepat. Dan terlepas dari kenyataan bahwa dia membawa seorang pria, dia masih sangat fleksibel. Segera, meninggalkan jangkauan Akademi Bela Diri. Omi tidak tahu di mana dia tiba. Rasanya seperti tempat yang sangat terpencil. Tidak perlu bagi Omi untuk peduli di mana itu. Itu pasti tempat yang sudah direncanakan pria berbaju hitam ini. Berhenti. Seberapa jauh kamu benar-benar ingin lari? Omi mengamuk. Omi mencoba yang terbaik untuk mengejar ketinggalan. Tetapi dia masih tidak bisa. Meskipun jaraknya semakin dekat sedikit demi sedikit. Pada akhirnya, bayangan pria di depannya dengan cepat memasuki sebuah gua di dalamnya. Mungkin sudah ada jebakan di dalam gua ini. Tapi apakah Omi punya ruang untuk berpikir? Tidak. Omi segera mengejar ke dalam gua. Gua itu gelap gulata dan tidak ada yang bisa dilihat. Namun, hal itu tidak terlalu sulit bagi Omi. Karena Omi bisa bertarung dengan mata tertutup. Dan kebutaannya tidak akan mempengaruhinya sama sekali. Omi berada dalam kegelapan dan segera mengunci ke pihak lain. Saat ini, pihak lain berpikir bahwa Omi tidak dapat melihatnya. Dia berdiri di sudut gua. Seolah-olah dia ingin melakukan serangan mendadak dan memberi Omi serangan mendadak terlebih dahulu. Bukan karena dia tidak cukup pintar, tetapi dia tahu bahwa Omi adalah seorang jenius. Meskipun dia begitu banyak alam yang lebih lemah darinya. Dia tidak berani membayangkan enteng. Dan jika dia memilih untuk membunuh, dia harus membunuh. Omi mendalami hatinya. Dia sudah mengunci ke pihak lain. Bertindak seolah-olah dia tidak menyadarinya. Omi membelakangi pihak lain. Lalu mendekat sambil berpikir. Karena pihak lain ingin menyerangnya dalam kegelapan terlebih dahulu. Omi mungkin juga puas dengan apa yang dia miliki. Omi langsung membela pihak lain dan mendekatinya. Sama seperti Omi sekitar 2 meter lebih dekat dengannya. Dalam kegelapan, pedang berkilauan dingin menusuk punggung Omi. Pedang itu sangat cepat. Dan Omi sudah memperhatikan gerakannya sepenuhnya. Jadi saat dia melakukannya, Omi tiba-tiba berbelok, melemparkan keputusan roda hantu, dan melintas di depannya. Mengusir, Omi menusuk dada lawan. Dan lawannya sekarang tiba-tiba menyadari. Jantungnya kaget. Sial, pedang Omi diayunkan oleh pedang pihak lain dalam satu gerakan. Pada saat ini, Omi ngeri karena dia berada dalam situasi di mana dia berada di atas angin.
Tetapi dia bahkan tidak mendapatkan satu tusukan pun ke dadanya. Dan dia masih tersampir terbuka oleh pedangnya. Aduh, pihak lain menggantungkan pedang ke tenggorokan Omi setelah ujung pisau. Itu dingin. Dan tidak ada lumpur yang menyeret. Selain itu, momentumnya begitu kuat sehingga Omi merasa seperti sedang menahan batu. Membuatnya merasa sedikit terhalang dalam bergerak. Omi berbalik di tempatnya. Pihak lain mungkin terlalu gelap untuk menikam Omi. Dan segera berlari keluar dari gua dengan Leona di pelukannya. Mungkin pihak lain mengetahui bahwa Omi lebih sensitif daripada dia dalam kegelapan. Dan kegelapan lebih merugikannya. Omi bahkan tidak ingin berpikir untuk mengejar ketinggalan. Namun, Omi merasakan sedikit sakit di perut bagian bawah. Dan tangan Omi merasakan sedikit darah. Meski Omi tidak ditikam, kulitnya masih terpotong oleh ki pedang lawan. Omi telah merasakan bahwa pria berbaju hitam ini adalah tingkat kesempurnaan Agung Hautian. Tidak mungkin bagi seseorang setingkat ini untuk bertarung dengan alam Hautian awal Omi saat ini. Jadi Omi masih tidak melukai pihak lain di bawah kondisi yang hanya menguntungkannya. Tetapi malah terluka oleh ki pedang pihak lain. Tapi sekarang bukan lagi waktunya untuk dimakamkan. Omi harus mendapatkan Leona kembali. Bahkan jika itu berarti kematian. Dan kemungkinan besar dia akan benar-benar mati. Pria berpakaian hitam itu membawa Leona dan masuk ke dalam jalan pegunungan yang sempit. Lalu berhenti dan melemparkan Leona ke tanah. Menghadap Omi dengan pedang di tangannya. Seolah-olah, dia siap untuk secara resmi membunuh Omi di sini. Omi berkata dengan marah. Jika saya tidak salah, Anda adalah seorang guru di Akademi Seni Bela Diri. Dan sebagai seorang guru, Anda membunuh seorang siswa demi seni bela diri kelas 7 di distrik itu. Pihak lain berbicara dan berkata, Omi, tidak ada maksud berbicara terlalu banyak. Hanya menyalahkanmu karena menyinggung seseorang dan ditawari hadiah untuk kepalamu. Tidak masuk akal bagimu untuk menyalahkan siapapun yang ingin membunuhmu. Yang akan mengeluarkan energi untuk membunuhmu jika kepalamu tidak ditawari hadiah. Sepertinya tidak perlu mengatakan lebih banyak, kata Omi. Fiu, pihak lain juga tidak banyak bicara kosong. Melompat berdiri dan segera membunuh Omi. 1 detik untuk mengingat membaca buku. Seorang pria kuat yang begitu banyak level lebih tinggi dari pembunuhan Omi. Omi merasa seperti meteorit jatuh dari langit. Dan perasaan itu membuatnya ingin mati lemas. Pedang lawan sudah sangat dekat dengan Omi. Omi ingin menghindar. Tetapi dia tidak tahu bagaimana cara menghindar. Dia juga tidak tahu bagaimana membela diri. Pihak lain tampaknya telah memahami pengenalan memiliki pedang di dalam hatinya. Dan wilayahnya adalah kesempurnaan Agung Hautian. Omi tidak bisa melihat cacat apapun. Apalagi cacat. Dia bahkan tidak bisa melihat lintasan pedang dengan jelas. Ini sama sekali bukan pertempuran yang bisa dia tangani. Salah satu teknik pedang Omi sekarang berlebihan. Kemudian, satu-satunya hal yang bisa dilakukan Omi adalah menghindar. Bukan berjuang keras. Duel roda hantu. Omi tiba-tiba melakukan Ghost Wheel duel tepat ketika pedang lawan hendak mencapai tenggorokannya. Dan tiba-tiba menghilang dari bawah pedang lawan. Sosok Omi muncul beberapa meter jauhnya. Ketika pihak lain melihat hilangnya Omi yang tiba-tiba, pedang-pedangnya tiba-tiba berubah dan membunuh ke arah Omi lagi. Gerakannya terbang dengan cepat. Omi tidak sempat mengambil keputusan dan segera berlari ke arah tubuh Leona. Omi harus menahan Leona dan melarikan diri sebelum pihak lain datang untuk membunuh kedua. Namun, Omi masih berjarak 4 meter hingga 5 meter dari tubuh Leona. Tetapi pedang pihak lain menyusul ke belakang lagi. Ah, Omi berteriak dan sekali lagi melakukan penentuan roda hantu. Menghindari pedang pihak lain untuk kedua kalinya. Ketika Omi hanya berjarak 1 meter dari Leona juga. Omi menerkamnya. Membawa Leona dan berlari. Ranah lawan Omi sangat menindas sehingga Omi bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan pedangnya. Omi hanya punya satu jalan keluar, lari. Omi memeluk Leona dan melarikan diri ke depan dengan ringan. Sisi lain segera menyusul. Swosh swosh. Sisi lain tiba-tiba mengirim beberapa anak panah berturut-turut. Omi tidak bisa menghindar dan dipukul dari belakang oleh salah satu anak panah. Kekuatan pendorong yang besar menyebabkan tubuh Omi menerjang ke depan dan hampir terguling. Tidak mungkin aku akan membiarkanmu melarikan diri. Tempat ini jauh dari akademi. Kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Suara dingin dan sedingin terdengar di belakangnya. Leona, mungkin dia pingsan. Mungkin dia meninggal. Omi tidak punya waktu atau tenaga untuk memeriksa tubuhnya saat ini. Omi merasa tubuh Leona dingin. Dia pasti ada sesuatu yang serius terjadi padanya juga. Kemungkinan besar dia benar-benar mati. Omi memiliki kebencian yang mengerikan di hatinya. Jika Leona benar-benar mati,
Maka Omi bersumpah untuk melantunkan 9 klannya. Pihak lain sangat cepat. Pedang lain mencapai punggung Omi. Dan punggung Omi terasa dingin. Omi tidak bisa lagi menghindari pedangnya. Kemudian, Omi sama sekali tidak menghindarinya lagi. Omi membanting pedang lawannya, berubah pasif menjadi aktif. Setidaknya, benturan aktif Omi masih akan memungkinkannya untuk memilih bagian tubuh mana yang akan dia tusuk. Tetapi tidak ada jaminan bahwa dia akan mencapai titik vital. Puff, pedang lawan menembus tulang rusuk belakang Omi dan keluar dari dada di depannya dalam satu gerakan. Pihak lain jelas tidak menyangka Omi akan memukul atas kemauannya sendiri. Omi merasakan sakit yang menusuk. Pada titik ini, pihak lain hampir menempel pada tubuh Omi. Omi tidak lagi ragu-ragu dan menggunakan teknik daya penghisap. Ah, Omi berteriak dan meraih pergelangan tangan pihak lain dengan satu tangan. Dengan kekuatan gila-gilaan. Pihak lain juga terkejut. Tampaknya melihat kekuatan bela diri semacam ini untuk pertama kalinya. Namun, pihak lain dengan cepat bereaksi. Dan dia segera menamparkan dada Omi. Membuatnya terbang. Kontak fisik Omi dengan pihak lain mengendur. Dan teknik daya penghisap kehilangan targetnya. Meskipun hanya hisap singkat, energi internal Omi yang baru dikeluarkan tiba-tiba terisi kembali. Sebaliknya, pihak lain tersedot keluar dari kekuatan internalnya dan kekuatan internalnya turun banyak. Namun, kerugian ini tidak serius. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa Omi sebenarnya bisa begitu kuat, yang membuatnya bahkan sedikit cemburu. Setelah telapak tangan Omi terlempar, dia tidak punya waktu untuk memikirkan apapun dan segera melakukan Ghost Will Resolve lagi, melarikan diri ke jarak jauh. Kali ini, Omi memiliki peluang sukses yang lebih besar dalam melarikan diri, sehingga Omi hampir memaksakan dirinya dalam menggunakan Ghost Will Duel. Dalam sekejap mata, Omi sudah melarikan diri beberapa ratus meter jauhnya. Oh tidak, kita tidak bisa membiarkan diri kita melarikan diri. Pria bayangan itu terkejut karena terkejutnya dan segera mengejar Omi. Tetapi jarak beberapa ratus meter tidak pendek atau panjang. Dan ini adalah gunung lagi. Jadi ada terlalu banyak rintangan. Mata Omi sudah melihat hutan batu di depannya dan melarikan diri ke arah hutan batu. Omi tidak pergi ke arah Akademi Bela Diri. Pergi ke arah Akademi Bela Diri akan sama saja dengan mencari kematian. Jarak beberapa ratus meter tidak cukup untuk mendukungnya untuk kembali ke Akademi Bela Diri tanpa terjebak. Namun, pihak lain cepat dan segera menyusul. Dan konsumsi energi internal Omi yang berlebihan untuk menggunakan duel roda hantu telah menguras tubuhnya. Tanpa daya, Omi hanya bisa menggigit giginya dan memasukkan jarum perak ke tengkoraknya untuk merangsang potensi hidupnya. Minimum, Omi akhirnya melarikan diri ke hutan batu. Hutan batu melengkung di sekitar dan sekitar seperti labirin, yang paling bermanfaat bagi Omi. Seperti yang diharapkan, orang-orang berpakaian hitam mengejar di belakang jejak Omi yang hilang. Tidak tahu ke arah mana Omi melarikan diri. Ah, pria berpakaian hitam itu menginjak kakinya dengan marah. Omi berhenti dan menekan telapak tangannya ke dinding batu. Merasakan kehadiran yang lain melalui suara itu. Lalu Omi memilih arah yang berlawanan. Setelah kembali ini belasan kali, Omi telah menjauh dari pria bayangan gelap itu. Omi dengan cepat terbang menjauh. Tetapi pria bayangan itu sudah kehilangan jejak Omi dan masih melihat-lihat di hutan batu untuk Omi. Setelah Omi terbang ke daratan, dia segera berhenti dan bersembunyi di bawah semak-semak tersembunyi. Omi tidak cocok untuk terbang jarak jauh saat ini. Tubuhnya dalam kondisi yang mengerikan. Tidak hanya terlalu banyak mengkonsumsinya, tetapi dia juga telah memicu potensi hidupnya. Setelah Omi bersembunyi, dia segera membaringkan Liona di belakangnya. Sianger, Omi memberi Liona denyut nadinya dan Omi menangis. Liona memang sudah mati. Tidak heran tubuhnya sedingin es. Ah! Omi menggigit agar mengatakannya tidak menyebar terlalu jauh. Omi memandang Liona, yang wajahnya sepucat kertas. Dan dia tidak percaya itu benar, bahwa Liona sudah mati. Kebencian yang melonjak dari dalam hati Omi. Dan potongan-potongan dari saat dia bertemu Liona sampai sekarang juga terlintas di benak Omi. Omi telah melakukan kebangkitan orang mati sebelumnya. Selama suhu tubuh almarhum tidak mereda, maka Omi dapat menggunakan keterampilan medisnya untuk menghidupkan kembali almarhum dengan membuat jantungnya berdetak lagi. Namun, sekarang tubuh Liona menjadi dingin dan tidak memiliki suhu. Tidak ada cara untuk kembali ke surga. Omi berkemah dengan sangat erat. Tidak heran dia bangun tiba-tiba dalam tidurnya malam ini. Jadi jantungnya terasa. Saat itulah Liona seharusnya mati. Omi memeluk Liona yang tubuhnya sudah dingin. Dan air mata mengalir seperti mata air. Namun, apa yang bisa dilakukan seseorang?
Meskipun Omi tahu cara membangkitkan orang mati, sudah terlambat. Suhu tubuh sudah hilang. Omi menyeka air matanya, tapi mereka langsung mengalir ke seluruh wajahnya lagi. Sianger, ini semua salahku. Omi berteriak. Tapi apa gunanya mengucapkan kata-kata itu? Dengan tangan gemetar, Omi mengeluarkan banyak jarum perak dan menikamnya ke seluruh tubuh Liona. Omi tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Pikirannya semua kacau sekarang. Tetapi dia sepertinya ingat kesan bahwa Nikel telah mengajarkannya teknik pelestarian vitalitas, yaitu menjaga tubuh almarhum agar tidak membusuk, dan kemudian menggunakan es untuk menenangkannya. Setelah itu, merendam almarhum dalam larutan obat tampaknya dapat mengembalikan fungsi fisiologis almarhum. Dan kemudian menggunakan teknik kebangkitan orang mati. Ada juga kemungkinan 30% bahwa detak jantung almarhum akan berduka. Namun, tingkat teknik medis ini terlalu tinggi. Omi bahkan belum mempelajari kedalaman ini. Omi bahkan belum mempelajari langkah pertama. Teknik pelestarian vitalitas. Omi sekarang menangis sambil memasukkan jarum ke dalam tubuh Liona. Tetapi otak Omi bingung. Dan dia hanya memasukkannya tanpa sadar, sepenuhnya oleh alam bawah sadar. Akhirnya, setelah semua jarum dimasukkan, Omi menyadari dengan awal bahwa teknik pelestarian vitalitas yang bahkan belum pernah dia pelajari sebelumnya. Dia baru saja melakukannya tanpa belajar. Omi menyeka air matanya, sedikit tidak percaya. Memeriksa lagi. Itu sebenarnya benar. Dia belum mempelajari teknik ini sama sekali. Tapi tidak peduli apa. Omi menjaga mayat Liona tetap hidup untuk saat ini. Jika tidak, mayat Liona akan membusuk setiap detik. Hanya pada tingkat yang sangat rendah pada awalnya. Setelah 1 atau 2 hari, itu akan bau. Dan pada saat itu, yang abadi akan sia-sia. Omi memandang Liona, yang berhasil tetap hidup dengan casting bawah sadarnya. Dan berkata melalui gigi terkepal, "Sianger, aku tidak akan membiarkanmu mati sia-sia. Itu, jika aku, Omi, jangan menyalin seluruh klannya. Aku bersumpah untuk tidak menjadi manusia. Sianger, aku akan menghidupkanmu kembali. Aku akan melakukannya." Omi kesakitan, yang mengatakan. Tetapi, Omi sendiri tidak memiliki kepercayaan diri. Teknik medis terakhir yang belum mempelajari Omi di kehidupan sebelumnya. Bahkan langkah pertama dari teknik pelestarian vitalitas dilakukan secara tidak sadar. Selain itu, bahkan jika Omi telah melakukannya, namun, hanya ada kemungkinan 30% bahwa itu mayat Liona akan mendapatkan kembali detak jantungnya. Omi merasa matanya menjadi hitam dan seluruh tubuhnya pingsan. Setelah dikonsumsi berlebihan dan merangsang potensi hidupnya. Dan akhirnya karena kejutan kematian Liona, Omi sekarang sangat lemah secara mental dan pingsan sampai mati. Ketika Omi bangun, saat itu sudah fajar. Omi juga telah banyak pulih. Sianger, Omi dengan keras menatap Liona. Mayat Liona masih di bawah. Pucat seperti salju, tidak bergerak, dan ada beberapa semut di atasnya. Ah, Omi menjerit kesakitan. Dengan berlinang air mata menghancurkan semut-semut itu sampai mati. Omi membawa Liona dan terbang ke arah Akademi Seni Bela Diri dengan mata kosong. Omi tiba-tiba merasa bahwa hidupnya telah kehilangan tujuan dan maknanya. Dan dengan kematian Liona, dia tiba-tiba tidak tahu apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Omi memeluk Liona dan menyaksikan jalan kembali ke Akademi Seni Bela Diri. Hare Krishna Shadowman yang mengejar Omi tadi malam mungkin sudah lama pergi setelah dia tidak dapat menemukan Omi. Omi kembali ke Akademi Hutan Bela Diri. Tapi sayangnya, apa yang dia kejar tadi malam dan dibawa kembali hari ini adalah mayat. Meskipun demikian, dia untuk sementara menggunakan teknik pelestarian vitalitas. Itu masih dianggap sebagai mayat. Meskipun mata Omi kusam, dia masih tahu dalam dirinya sendiri bahwa hal utama yang harus dilakukan sekarang adalah mendinginkan Liona. Dan meskipun dia telah menggunakan teknik pelestarian kehidupan untuk berjaga-jaga, menggunakan otomatisasi dapat melakukan setengah pekerjaan dengan setengah usaha. Dan itu akan lebih efektif. Dan teknik pelestarian kehidupan bisa bertahan lebih lama. Omi membawa Liona ke rumah Profesor Lin Han. Omi hanya bisa datang kepadanya pada saat ini. Ketukan-ketukan. Pintu terbuka dan istri Profesor Lin Han yang membuka pintu. "Hei, Omi. Ini kamu. Masuk. Ada apa kamu? Pacarmu?" Wajah Omi sangat buruk sehingga istri Profesor Lin Han merasa agak mengerikan ketika melihatnya. Omi bertanya, "Apakah Profesor Lin Han ada di sini? Dia ada di laboratorium penelitian. Atau aku akan segera pergi dan meneleponnya kembali." Omi tidak mengatakan apa-apa.
Tetapi istri Profesor Lin Han segera mengerti apa maksud Omi dan pergi untuk memanggil suaminya kembali. Profesor Lin Han segera kembali setelah itu. Omi, ada apa? Saya butuh freezer. Es alami. Bukan kulkas, kata Omi. Profesor Lin Han mengangguk dan memandang Leona, yang bisa melihat sekilas bahwa tidak ada kehidupan yang tersisa. Bagaimana itu bisa terjadi? Terbunuh, kata Omi dengan mata kosong. Siapa itu? Saya tidak tahu. Don Zimo menyajikan yang kedua. Bagaimana ini bisa terjadi? Seorang pria bayangan datang untuk membunuh saya tadi malam dan membawa saya keluar Akademi Bela Diri. Saya tidak punya pilihan selain mengikuti. Pria berbaju hitam adalah kesempurnaan besar Hautian. Saya menduga itu adalah beberapa guru dari Akademi Bela Diri. Dia sangat berhati-hati, tidak mengungkapkan jejak sedikit pun, dan bertekad untuk membunuh saya. Saya yakin itu adalah orang yang mencoba membunuh saya untuk mendapatkan hadiah. Lihat ya, dia bahkan membunuh Xiang'er. Aku tidak peduli siapa dia. Aku tidak akan pernah pergi. Mata Omi merah darah. Su Chen, selamatkan napasmu. Kematian tidak bisa dihidupkan kembali. Profesor Lin Han menyarankan. Tidak. Aku sudah memeriksa. Xiang Yun seharusnya dilempar oleh telapak tangan di dalam tubuhnya dan pembuluh darah jantungnya runtuh. Ini tidak terlalu serius. Jika dia menyelamatkan tepat waktu, itu sama sekali belum terlambat. Namun, pada saat aku memeluknya, tubuhnya sudah dingin. Kata Omi melalui gigi terkepal. Kalau begitu kamu sudah memasukkan begitu banyak jarum ke dalam tubuhnya sekarang, ya? Profesor Lin Han bertanya. Teknik penyembuhannya lebih rendah dari Omi. Jadi dia tidak tahu apa yang dilakukan Omi. Omi berkata, ini adalah teknik pelestarian vitalitas yang dapat menjaga vitalitas sel-sel tubuhnya. Tetapi vitalitas ini tidak benar-benar vitalitas. Sama seperti kacang. Kacang yang telah mempertahankan vitalitasnya dapat tumbuh ketika ditanam di tanah. Tetapi kacang yang tidak merusak tidak akan tumbuh dan akan layu dan layu. Saya sekarang menggunakan teknik pelestarian vitalitas untuk melindungi tubuh Xiang'er sehingga tubuhnya tidak akan membusuk. Ah, teknik pelestarian kehidupan. Apa ini dan apa signifikansinya? Profesor Lin Han menyentuhnya. Dia tidak bisa memahaminya sama sekali. Nanti, aku akan menemukan semua ramuan dan membiarkan Xiang'er berendam, sehingga tubuhnya dapat menyerap nutrisi dan merangsang vitalitasnya. Maka, dengan vitalitas, suhu tubuhnya mungkin kembali ke suhu. Namun, hanya ada kemungkinan 30% bahwa itu jika tubuhnya menghangat kembali. Maka, aku bisa melakukan teknik kebangkitan orang mati untuk membawa detak jantungnya kembali menyentuh. Dan kemudian, membangkitkannya. Ah, Profesor Lin Han telah bingung. Atau bodoh. Itu benar-benar tidak pernah terdengar. Seseorang yang sudah mati benar-benar dapat dihidupkan kembali melalui teknik pelestarian kehidupan. Teknik bangkitkan orang mati. Dan akhirnya mengembalikannya ke kehidupan. Itu terlalu misterius. Tentu saja, tidak peduli apakah itu teknik pelestarian vitalitas atau teknik kebangkitan. Ada kondisi yang ketat. Untuk teknik pelestarian vitalitas, tubuh almarhum pasti belum mulai membusuk, setidaknya dalam waktu 2 jam setelah mati. Dengan teknik kebangkitan orang mati, tubuh harus tetap hangat. Atau tidak mungkin. Tapi, Omi menderita sakit di dalam. Tapi apa? Tapi, aku bahkan seni pelestarian kehidupan hanya dilakukan secara tidak sadar. Langkah-langkah di belakangnya. Semuanya. Aku masih tidak mengetahuinya sama sekali. Omi berkata dengan sedih. Sekarang, dia sangat menyesal tidak belajar seni dengan benar dari pamannya saat itu. Tidak apa-apa. Kamu pasti bisa melakukannya. Sekarang aku akan membawamu ke es alami. Terima kasih. Apa yang sopan antara kamu dan aku? Lin Han membawa Omi ke ruang penelitian pribadi keluarganya. Lin Han adalah seorang penyembuh. Jadi tidak aneh memiliki es alami. Itulah alasan Omi mencarinya. Ini adalah es dingin alami yang digali dari kedalaman gunung yang dingin. Omi menempatkan Leona di dalam es alami. Melihat wajahnya yang tidak responsif, Omi merasakan sakit di dalam. Xiang'er, aku bersumpah bahwa aku, Omi, akan menyelamatkanmu dalam hidup ini. Dan jika aku melanggar janji ini, aku akan dikutuk oleh Tuhan. Omi bersumpah pada tubuh Leona. Profesor Lin Han menamparkan bahu Omi. Omi, jangan khawatir. Aman untuk meninggalkannya bersamaku. Lukamu juga tidak ringan. Kamu harus mengobati lukamu sendiri terlebih dahulu. Profesor Lin Han berkata dengan prihatin. Aku baik-baik saja. Terima kasih. Naik dulu. Aku ingin sendirian dengan Xiang'er untuk sementara waktu.
Bagus. Hanya Omi yang ditinggalkan sendirian di ruang penelitian bawah tanah. Omi memandang Liona. Muram dan sedih. Seluruh tubuh Omi juga langsung kurus. Bao, Su Chen tinggal di laboratorium penelitian bawah tanah selama 1 jam. Lalu menutupi tubuh Liona dengan hati-hati dan kembali ke permukaan. Omi tidak tahu apakah aman bagi Liona untuk berada di sini. Tetapi tidak ada pilihan lain sekarang. Jadi saya yakin tidak akan ada masalah di sini secara umum. Omi, kamu harus bertahan. Biarkan aku melihat lukamu, kata Profesor Lin Han. Tidak perlu. Aku baik-baik saja. Aku akan pergi dulu. Aku mungkin datang kapan saja. Tidak apa-apa. Inilah kunci untuk laboratorium penelitian pribadi saya. Jika saya tidak di sini, Anda turun sendiri. Bagus. Omi mengambil kuncinya, lalu menuju ke Departemen Pedang. Su Meiqian bahkan tidak tahu apa yang terjadi tadi malam. Dia juga tidak tahu bahwa Liona sudah mati. Omi baru saja akan ditayangkan sekarang. Dia harus tahu. Di kelas Departemen Hukum Pedang. Su Meiqian. Omi mencarimu di luar. Su Meiqian sibuk berlari keluar. Pagi ini ketika dia bangun, Su Meiqian tidak melihat Omi. Tetapi dia memiliki kondisi buruk di hatinya. Jadi dia merasa panik di pagi hari. Seperti yang diharapkan, Su Meiqian keluar berlari dan melihat tubuh Omi berlumuran darah. Rambutnya berantakan dan, apalagi, dia tampak sangat kuyu. Matanya kusam, sangat sedih melihatnya. Su Chen, ada apa denganmu? Su Meiqian menanyakan pertanyaan itu. Omi berkata dengan wajah muram, Xiang'er sudah mati. Apa, teriak Su Meiqian. Getarannya hebat, tidak bisa mempercayainya. Omi, kamu berbohong padaku bukan? Tadi malam baik-baik saja. Kami berjalan-jalan bersama. Mengapa ini terjadi? Itu tidak mungkin. Su Meiqian berkata dengan panik. Aku datang hanya untuk mencatat bahwa aku sedang tidak mood untuk bercanda denganmu sekarang. Aku akan pergi dulu. Omi berbalik dan pergi. Su Meiqian menarik Omi ke bawah dan menangis. Di mana dia? Saya benar-benar tidak percaya ini. Omi menyeka air mata Su Meiqian dan berkata, pergi ke rumah Profesor Lin Han. Kamu bisa pergi menemuinya. Dan aku akan mengulangi sisanya ketika kamu kembali setelah itu. Su Meiqian segera terbang. Menangis keras saat dia melakukannya. Mata Omi sekarang dingin. Pria berbaju hitam tadi malam. Omi bersumpah bahwa dia akan terjadi. Dan dia bersumpah untuk tidak membalas dendam ini. Tentu saja. Mulai hari ini dan seterusnya, Omi tidak hanya akan membalas dendam. Dia juga akan bekerja keras pada keterampilan medisnya. Dia bersumpah bahwa dia akan menyelamatkan Liona. Bahkan jika dia tidak mempelajari teknik medis itu di kehidupan sebelumnya, Omi harus menyelidikinya sendiri di kehidupan ini. Meskipun Omi belum mempelajarinya di kehidupan sebelumnya. Tapi Omi setidaknya telah melihat pamannya melakukannya. Dan sering terdengar dari istri gurunya. Di alam bawah sadarnya, Omi pasti masih memiliki kesan. Itu bukan fantasi bahwa Omi harus menyelidikinya sendiri. Tetapi, Omi tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Mungkin beberapa tahun. Mungkin beberapa dekade. Omi duduk di asrama. Matanya kusam. Wang Xing dan Su Jinhe juga sudah tahu apa yang terjadi. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan kecuali untuk menghibur kalimat. Hal pertama yang perlu Anda ketahui adalah bahwa Anda tidak dapat yakin bahwa Anda akan bisa mendapatkan jumlah uang yang tepat. Kejadian ini dengan cepat dilaporkan oleh Genius Restaurant. Dan berita itu menyebar ke seluruh Akademi Seni Bela Diri. Ketika saudara perempuan Liona, Chu Yiyun, mendengar berita itu, dia merasakan sakit di hatinya. Meskipun dia telah berpisah dari Liona sejak kecil dan perasaannya tidak terlalu baik, tetapi dia masih seorang saudara perempuan tidak peduli apa. Terima kasih sudah mendengarkan novel Cerita Raja dari Segala Raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.